까는 게 환장이라니까 뭐. Halo Sobat MSG, balik lagi dengan narator magang. Kali ini saya akan membawakan sebuah alur cerita film yang cukup beradrenalin, yang mana ada seorang pemuda yang dianggap lemah dan sering dibully oleh teman-teman sekolahnya. Suatu saat jiwa pemuda ini tertukar oleh ketua gangster yang sangat brutal, hingga para pembulinya terkencing-kencing saat melawannya. Penasaran? Siapkan sebungkus Surya 12 dan kopi, dan langsung aja ke alur ceritanya. Di awal cerita kita akan diperlihatkan seorang ketua gangster yang bersiap-siap untuk berangkat bekerja, yang berperawakan tinggi dengan tato di sekujur punggungnya dan terlihat sangat gahar. Namun, pria ini sangat memperhatikan penampilannya karena pria ini menganggap seorang laki-laki harus berpenampilan rapi. Dan pria ini bernama Jan Pak-so. Setelah itu, Jan Pak-so menemui istrinya yang ada di ruang makan. Yang terlihat istrinya ini tampak kesal karena ayahnya dan sekaligus ketua utama gangster mereka tidak mau menuruti putri semata wayangnya. Tapi Jan Pak-so seakan tidak peduli dengan omelan istrinya dan memilih pergi ke kantor. Saat tiba di kantor, Jan Pak-so ditemui oleh anak buahnya. Anak buah Jan Pak-so ini ditugaskan melakukan pembebasan lahan dengan berbagai macam cara, sekalipun itu cara kotor dan keji. Tapi di sini anak buahnya tidak bisa mengusir salah satu tukang kayu yang tetap ngeyel untuk mempertahankan pabriknya. Karena dirasa anak buahnya tidak mampu, maka Jan Pak-so menyuruh orang kepercayaannya bernama Mancho untuk mengurus si tukang kayu ngeyel itu. 아직도 노숙목공소가 가다 몇 년 되지? 네가 애들 데리고 정원동 가서 확실히 처리해. Di lain cerita kita akan diperlihatkan sebuah pabrik kayu yang dimiliki oleh seorang parubaya bernama Kim Jong-ki. Pak Kim Jong ini sangat gelisah dan bingung. Kemudian gerombolan Mancho datang dan masuk ke dalam pabrik itu untuk mencari Pak Kim. Di sini Mancho langsung menyodorkan surat penyerahan pabrik itu. Pak Kim mengatakan kalau itu adalah ilegal. Tanpa basa-basi, Mancho langsung menghajar Pak Kim beserta pegawainya. Dan bila Pak Kim tidak mau memberikan cap jempol itu, maka tangan Pak Kim akan dipotong. Dengan terpaksa, Pak Kim memberikan cap jempolnya. 세겠습니다. Singkat cerita, Jan Pak-so sedang asik makan malam sendiri dengan hikmat dan nikmat. Kemudian datang seorang laki-laki dewasa dengan perawakan yang sangat sangar bernama Hyam, yang merupakan anggota gangster tempat Jan Pak-so bekerja. Tapi terlihat keduanya tidak akrab dan cenderung bermusuhan, dan diketahui bahwa Hyam ini merebutkan warisan dari ketua utama mereka dan sekaligus ayah mertua dari Jan Pak-so. Setelah itu mereka saling sindir dan saling ancam hingga Hyam pergi begitu saja dari tempat itu. 네 얼굴을 누가 간다. 어휴. Entah ada angin apa di pagi harinya, Jan Pak-so makan ramen makarel di pinggir jalan. Tapi Jan Pak-so langsung memutahkannya karena rasanya tidak enak. Kemudian saat Jan Pak-so akan membayar, wanita tua pemilik kedai malah mengejeknya dan mengatakan kalau Jan Pak-so merupakan pria kesepian dan tidak suka makan sendiri. Namun Jan Pak-so tidak menghiraukan ucapan dari wanita tua ini. Dan disinilah Jan Pak-so bertemu dengan pemuda tambun yang terlihat lemah yang biasa menjadi target pembulian bernama Dong Yun. Tapi saat akan membayar makanan itu, Dong Yun lupa membawa dompet dan wanita tua ini menyuruh Dong Yun agar tidak membayarnya karena Jan Pak-so akan membayarnya. Yang tentu saja Dong Yun langsung berterima kasih kepada Jan Pak-so yang akan membayar tagihan makannya. Sedangkan Jan Pak-so sangat kesal karena dikerjai oleh wanita tua ini. Sedangkan notabene Jan Pak-so merupakan ketua gangster. Karena tidak ada pilihan lain, Jan Pak-so membayar tagihan pemuda tambun itu yang menghabiskan 5 mangkok ramen yang membuat Jan Pak-so semakin kesal.
Tapi wanita tua ini berkata kalau dia akan memberikan sebuah hadiah kepada Jan Pakso. Tapi Jan Pakso tidak mendengarkan omongan dari wanita tua ini. Sedangkan setelah ini akan ada hal yang sangat menarik terjadi kepada hidup Jan Pakso. Setelah itu Jan Pakso pergi dari kedai ramen itu. Tapi saat berada di jalan, mobil Jan Pakso harus berhenti karena ada mobil sampah yang menaikkan muatan. Kemudian Jan Pakso keluar dari mobil. Tapi di saat yang bersamaan Duyung tengah dibully oleh teman-teman sekolahnya yang harus mengambil sepatu yang disangkutkan di antena televisi. Karena keseimbangan yang buruk, Duyung akhirnya jatuh ke bawah dan kebetulan Jan Pakso berada di bawahnya. Tapi di sini Jan Pakso hanya bisa melihat saat Duyung terjatuh dan menimpa dirinya. Dan film ini pun dimulai. Setelah itu cerita berganti di rumah sakit yang mana Jan Pakso terbangun dari tidurnya. Tapi kemudian ada yang aneh karena semua orang memanggilnya Nak. Dan kemudian muncul seorang pria parubaya yang menghampirinya dan menangis mengaku sebagai ayahnya. Dan Jan Pakso semakin heran dengan situasi ini. Sampai di suatu titik Jan Pakso melihat dirinya sendiri terbaring koma di ranjang. Lalu Jan Pakso melihat ke arah cermin dan alangkah kagetnya saat tahu dirinya tertukar raga dengan seorang remaja tambun. Dan laki-laki yang mengaku sebagai ayahnya merupakan tukang kayu yang pabriknya dirampas oleh anak buah Jan Pakso. Apakah ini karma? Karena kelakuan Duyung yang aneh ini, ayahnya menanyakan kepada dokter. Dan dokter mengatakan kalau dia mengalami hilang ingatan. Di sisi lain Jan Pakso sedang menunggu di luar. Dan dia mengingat perkataan dari wanita tua tempo hari. Dan Jan Pakso langsung menuju ke sana. Tapi sayangnya toko cemilan itu telah tutup. Setelah itu terlihat Jan Pakso kebingungan tanpa sadar pergi ke rumahnya. Dan masuk dengan santainya. Dan melihat istrinya yang menangis. Tapi sayangnya istri Jan Pakso menangis bukan karena dirinya, melainkan karena kalungnya telah rusak. Sangat berbakti sekali ya. Setelah itu Jan Pakso berusaha untuk berbicara dengan istrinya. Yang terjadi malah Jan Pakso harus diusir oleh keamanan. Setelah itu Jan Pakso dibawa ke kantor polisi. Di saat berada di kantor polisi, Jan Pakso bertingkah selayaknya seorang yang berkuasa yang membuat para polisi menjadi jengkel. Tak lama kemudian ayah Jan Pakso datang dan membawa Jan Pakso pulang. Seakan-akan pria tua ini membawa anaknya sendiri untuk pulang. Setelah itu pria parubaya ini membuatkan makanan yang porsinya sangat banyak kepada Jan Pakso. Yang jelas-jelas dia tolak karena selama ini Jan Pakso selalu hidup sehat dan sangat memperhatikan penampilannya. Tapi setelah mulai mencicipi sedikit makanan itu, Jan Pakso langsung tidak sadarkan diri. Setelah dia bangun, Jan Pakso sudah menyikat habis seluruh makanan di atas meja itu. Ini terjadi karena ingatan dan kesadaran Duyung masih berada di dalam tubuhnya. Di pagi harinya, Jan Pakso dan pria tua ini menuju sekolah untuk mengantarkan Jan Pakso dan sekaligus mencari tahu kebenarannya. Namun saat bertemu dengan wakil kepala sekolah, sikap Duyung, seorang bocah SMA yang jiwanya tertukar oleh om-om sangar, membuat kepala sekolah keheranan. Setelah dijelaskan kalau putra semata wayangnya ini mengalami amnesia, akhirnya wakil kepala sekolah memakluminya. Setelah bertanya mengenai kejadian itu, wakil kepala sekolah berpura-pura tidak tahu kalau Duyung sering dibully. Karena itu Duyung atau Jan Pakso bertekad untuk mencari sendiri siapa pembulinya. Setelah itu Jan Pakso masuk ke dalam kelas yang membuat teman-temannya keheranan, termasuk para pembulinya. Saat makan siang, Jan Pakso berusaha makan bersama satu meja dengan teman-temannya. Tapi di sini teman-temannya langsung pergi dan menjauhinya. Dari sini ketahui kalau Duyung benar-benar dipandang rendah bagaikan sampah.
Tapi sebagai seorang ketua gangster dan orang yang sangat brutal dan kejam, Jan Pak So tidak peduli dengan anak SMA yang masih bau kencur. Singkat cerita, beberapa pembuli datang untuk mengganggu seorang gadis yang duduk di depan Jan Pak So. Di sini mereka berusaha untuk membulinya dengan cara menaruh sebuah minuman bersoda di nasinya. Kemudian Jan Pak So langsung menegur mereka, bukan karena ingin membela si gadis, karena Jan Pak So merasa terganggu dengan tingkah mereka. Di sini Jan Pak So hanya ingin makan dengan tenang. Kemudian salah satu pembeli itu menghampiri Jan Pak So dan akan memukulnya. Tapi untung saja ada guru yang datang dan mencegahnya. Tapi di sini Jan Pak So disuruh menemui pembuli itu di belakang sekolah. Dan Jan Pak So hanya menanggapinya dengan santai. Kemudian Pan So menemui pembuli itu di belakang sekolah. Saat pembuli itu akan menghajar Pan So, yang terjadi malah Pan So menghajar si pembuli itu. Kemudian para pembuli ini akan membuli teman Pan So. Tapi untungnya Pan So berada di toilet di mana tempat itu akan dijadikan ajang pembulian. Saat Pan So keluar, Pan So langsung menampar satu persatu dari para pembuli itu dan mengambil HP yang ternyata isinya ada video pembulian si Duyun, yang tentu saja Pan So langsung mengambil sebagai barang bukti dan mengamankannya. Kemudian HP itu akan dikembalikan besok. Sesampainya di rumah, Pan So melihat isi di dalam HP itu dan benar saja detik-detik jatuhnya Duyun terekam dengan jelas. Kemudian di keesokan paginya, Pan So menghampiri bos para pembuli itu dan mengancam dia. Kalau dia tetap melakukan itu, dia akan menghajar dan menyebarkan video itu. Di sini pembuli itu masih bisa bersikap sombong walaupun tidak bisa menghajar si Pan So. Saat malam harinya, istri Pan So ini sedang berjalan bersama seorang laki-laki yang merupakan selingkuhannya. Kemudian Iam datang. Di sini ia mengancam istri Pan So agar mau bekerja sama dengannya untuk merebut tahta kekuasaan dari gangster mereka. Kalau istri Pan So tidak mau, maka foto-foto ini akan diberikan kepada ayahnya. Karena tidak ada pilihan lain, maka istri Pan So mengiyakan permintaan dari Iam. Di malam harinya, Jan Pan So menemui Macho yang sedang menjaga jasad dirinya yang mengalami koma. Di sini, Jan Pan So berusaha menjelaskan kalau dirinya merupakan bosnya. Yang tentu saja awalnya Machan tidak percaya sama sekali dengan perkataan itu. Tapi setelah diyakinkan dan dijelaskan tiap kejadian di masa lalu yang dia ingat, akhirnya anak buahnya ini percaya kalau dia merupakan bosnya. Kemudian di keesokan paginya terlihat Jan Pan So ini sedang telepon dengan seseorang saat akan berangkat bersekolah. Tapi tiba-tiba ada seorang gadis yang menabrak dirinya, yang meninggalkan sebuah boneka. Kemudian Jan Pan So mengambil boneka itu dan mengejar gadis itu untuk mengembalikan boneka itu. Dan gadis itu ialah gadis yang sering dibully oleh teman-temannya, bernama Yun Jun. Tapi saat Jan Pan So akan pergi, tiba-tiba ada seorang wanita yang datang menghampiri gadis ini yang merupakan ibunya. Di sini Jan Pan So tersentak karena wanita ini ialah mantan kekasihnya dulu yang paling dia cintai, bernama Mi Shun. Di sini Jan Pan So sangat penasaran dengan hubungan dua wanita itu. Jadi Jan Pan So berpikir kalau gadis yang sering dibully ini merupakan anak kandungnya, karena dia sangat mengingat hubungan dekatnya dengan wanita itu. Setelah itu, Jan Pan So menyuruh anak buahnya untuk mengambil rambut dirinya yang sedang koma. Dan Jan Pan So mengambil rambut dari gadis itu untuk keperluan tes DNA. Setelah tes DNA dilakukan, benar saja, ternyata 99% memiliki kecocokan DNA dengan Jan Pan So. Di sini Jan Pan So
merasa sangat bersalah dan menyesal karena telah meninggalkan putrinya. Di saat yang bersamaan, Jan Panso juga mengingat saat kejadian putrinya sering dibuli oleh teman-temannya. Di sini Jan Panso meminta kepada tangan kanannya ini untuk mematahkan tangan dan kaki orang-orang yang sering membuli anaknya. Tapi di sini anak buahnya mengatakan kalau itu perbuatan yang sangat aneh dan keji. Dan anak buahnya sangat menolak perbuatan itu, apalagi dilakukan kepada anak-anak. Di sini Jan Panso tidak bisa berkata apapun. Kemudian dia punya satu ide. Jan Panso akan mengajari putrinya bela diri agar bisa membela dirinya saat dibuli. Dan pelatihan mereka berdua dimulai. Panso di sini mengajari putrinya bela diri. Begitu juga dengan Panso yang melakukan olahraga agar tubuhnya lebih sehat dan atletis. Setelah berminggu-minggu olahraga, Panso kembali ke sekolahnya. Dan terlihat Panso ini memiliki tubuh yang sangat proporsional dan atletis, ditambah lagi ketampanan yang sangat-sangat membuat para gadis tidak tahan saat melihat Jan Panso. Kemudian saat pulang sekolah, Panso mampir ke rumah Yunjung. Di sana Panso memang sengaja mampir untuk mengambil foto-foto masa kecil putrinya ini. Di sini terlihat Panso sangat sedih karena tidak bisa bersama dengan putri sematawayangnya sedari kecil. Hal ini sangat disesali oleh Jan Panso. Di malam harinya terlihat ayah dari Dong Yun baru saja selesai bekerja dan pulang. Tiba-tiba dicegat oleh beberapa rentenir. Di sini uang hasil pekerjaan hari ini akan dirampas oleh para rentenir ini. Tapi saat yang bersamaan tiba-tiba Jan Panso berada di tempat itu dan berusaha untuk menolong ayahnya ini. Tapi saat akan menghajar para rentenir itu, ayah Dong Yun langsung mencegahnya dan memeluk Jan Panso agar dirinya yang terkena pukul. Karena itu ayahnya jadi pingsan. Tak lama berselang, Jan Panso meminta bantuan kepada salah satu anak buahnya untuk mendatangi kantor rentenir itu dan menghajar anak buahnya dan memaksa mereka untuk menghapus seluruh utang-utangnya. Awalnya para rentenir ini tidak mau karena utangnya sudah terlampau tinggi. Tapi saat dikatakan kalau dia merupakan ayah dari Jan Panso, seorang gangster yang sangat gahar, mereka pun menurutinya tanpa bertanya lagi. 여기 최동구가 누구니? Singkat cerita, Yujun akan pergi makan di kantin. Tapi saat dia akan makan, Yujun akan dibuli oleh teman-temannya. Tapi terlihat di sini Yujun bisa mengatasi para pembulinya dan menghajar mereka balik. Di malam harinya, Jan Pakso pergi ke kedai milik Misun untuk mengobrol dengannya. Tapi saat berada di sana, ada beberapa orang yang sedang mabuk yang berusaha untuk melecehkan Misun, yang tentu saja membuat Jan Pakso langsung marah dan menghajar mereka semua. Dan setelah itu Jan Pakso mulai mengatakannya sebenarnya kalau dia merupakan Jan Pakso, bukan Dong Yun. Tapi awalnya Misun tidak percaya dengan perkataan dia. Namun di sini Jan Pakso berusaha meyakinkan Misun dengan cara mengingat seluruh kejadian sewaktu dulu mereka masih bersama. Akhirnya Misun percaya dengan perkataan dari Jan Pakso. Tapi di sini Misun langsung marah kepada Jan Pakso karena telah meninggalkan dirinya. Terlebih lagi Misun harus membesarkan putrinya seorang diri. 우리 옛날에 끝났어. 운동이라도 받을 줄 알았어? Di keesokan paginya terlihat Yungjun mendapatkan undangan pesta dari seorang pria yang paling populer di sekolahnya. Tanpa pikir panjang, Yungjun langsung menerima tawaran itu. Dan kemudian di malam harinya Yungjun pergi ke pesta itu. Tapi salah satu teman dari Dong Yun, seorang remaja yang sering dibully, yang berada di pesta itu yang hanya dijadikan sebagai seorang budak, dia menguping pembicaraan dari teman-temannya yang mana teman-temannya ini sengaja mengundang Yungjun hanya sebagai bahan bulian. Benar saja saat Yungjun tiba, Yungjun hanya dijadikan bahan olok-olok oleh teman mereka. Di sini si remaja yang selalu jadi bahan bulian ini memberitahu kepada Jan Pakso
Dan dengan bergegas, Jan Paksu langsung menuju tempat itu untuk menyelamatkan putri sematawayangnya. Setelah menghajar beberapa anak, Jan Paksu langsung membawa putrinya pergi dari tempat itu. Di keesokan paginya terlihat tangan kanan Jan Paksu datang menemuinya untuk memberikan sebuah informasi yang sangat penting, yang mana istrinya telah berselingkuh dan bersekongkol bersama musuh bebuyutannya yaitu Iam untuk menyingkirkan Jan Paksu menjadi seorang ahli waris. Saat tangan kanan dari Jan Paksu ini bertanya apa yang harus dilakukan, Jan Paksu memikirkan sebuah cara, yang mana Jan Paksu menyuruh kaki tangannya ini untuk mengirimkan surat kepada mertuanya, di mana surat ini berisi tentang pengakuan perselingkuhan dari istrinya dan rencana dari Iam. Di keesokan paginya terlihat Jan Paksu menemui anaknya, yang mana Yunjung mulai menyukai Dongyun. Tapi jelas saja langsung ditolak oleh Jan Paksu karena dia tidak mungkin mengencani anaknya sendiri. Dan niat Yungjun untuk berkencan dengan Dongyun ini dikatakan kepada ibunya yaitu Misun. Tapi Misun langsung marah dan menentangnya, yang jelas saja Misun tidak setuju. Mana mungkin seorang putri akan berkencan dengan ayahnya sendiri. Tapi di sini Misun tidak bisa mengatakan alasannya sebenarnya. Sedangkan Yunjung bertanya terus apa yang menjadi alasan dari ibunya ini. Di malam harinya, Iam menuju rumah sakit di mana tempat jasad Jan Paksu berbaring. Di sini, Iam berusaha untuk membunuh Jan Paksu yang sedang tidak berdaya ini. Tapi sebelum niat itu dapat terlampiaskan, tiba-tiba Jan Paksu bangun dari komanya, yang sontak saja membuat ia menjadi kaget karena tidak waspada. Dia tergelincir dan kepalanya terbentur di atas meja yang membuat Iam pingsan seketika. Setelah itu Dongyun pergi pulang menuju rumahnya dan menemui ayahnya, yang jelas saja ayahnya nggak percaya dan merasa aneh dengan pria tua yang sepantaran dengannya yang memanggilnya seorang ayah. Tak lama berselang, Jan Paksu datang dan di sini Jan Paksu mulai menjelaskan segala sesuatu yang terjadi. Awalnya ayah dari Dongyun ini tidak percaya, tapi setelah diyakinkan, akhirnya ayah dari Dongyun ini percaya dengan semua kejadian yang aneh ini. Dan di sini Jan Paksu meminta Dongyun untuk membantunya agar Miso bisa kembali ke dalam hidupnya. Singkat cerita, di keesokan paginya Jan Paksu dan Dongyun menuju kedai milik Miso, yang mana di sana mereka mulai mengobrol dan membicarakan tentang masa lalu. Tapi tiba-tiba Iam datang yang mengejar Doyun yang berada di tubuh Jan Paksu. Di sini Iam masih berambisi untuk menghabisi Jan Paksu. Bila Jan Paksu bisa dihabisi, maka kekuasaan atas gangster mereka bisa jatuh kepada Iam. Kemudian di sini terjadi pertarungan antara mereka semua, tapi sayangnya Jan Paksu harus tersudut karena dikeroyok oleh beberapa orang. Tapi saat Jan Paksu ditodong pisau oleh Iam, tiba-tiba Misun datang sambil membawa tabung gas dan berniat untuk meledakkan seluruh kafe itu, yang tentu saja membuat Iam dan gerombolannya menjadi lari tunggang langgang karena ketakutan. Untuk pertama kalinya Misun memeluk Jan Paksu secara langsung setelah sekian lama tidak bertemu. Di lain cerita terlihat istri dari Jan Paksu ini dipanggil oleh ayahnya, yang mana ayahnya menanyakan tentang perselingkuhan yang dia lakukan. Tapi di sini putrinya ini berusaha untuk membantahnya. Tapi sayangnya karena surat yang dikirimkan oleh Jan Paksu, putrinya tidak bisa lagi mengelak. Tak selang lama, Doyung yang berada di tubuh Jan Paksu datang menemuinya, yang mana Jan Paksu menyuruh Doyung agar bertemu dengan ayah mertuanya. Dan di sini Jan Paksu memberikan sebuah perintah kepada Doyung agar melakukan segala sesuatunya sesuai perintahnya. Tapi sayangnya saat terjadi pembicaraan, mikrofon yang ada di telinga Doyung rusak, sehingga Doyung memutuskan sendiri apa yang akan terjadi kepada Jan Paksu. Di sini Doyun menjelaskan kalau dia sebenarnya sudah memiliki seorang putri yang masih berusia 17 tahun dan menyesal telah meninggalkannya dan ingin mengembalikan seluruh warisan ayah mertuanya. Di sini ayah mertuanya bertanya apakah kau tidak menyesal, karena sebenarnya ayah mertuanya ini sangat percaya kepada Jan Paksu karena dianggap merupakan lelaki sejati yang dapat mengurus semua bisnis gelap milik ayahnya ini. Tapi di sini Doyun sudah mengatakan yang sebenarnya. Setelah pembicaraan itu berakhir, Doyun pergi dari tempat itu dan menemui Jan Paksu yang terperangkap di dalam tubuhnya.
Setelah itu, Jan Pak So langsung memeluk Dong Yun dan mengatakan terima kasih telah melakukan segalanya. Tapi di saat mereka sedang berpelukan, tiba-tiba istri dari Jan Pak So datang dengan mobilnya sambil menangis. Karena sangat marah dengan Jan Pak So, akhirnya istrinya langsung menabrak Jan Pak So, yang membuat Jan Pak So langsung kritis dan dibawa ke rumah sakit. Saat berada di rumah sakit, terlihat anak dan istrinya ini menemuinya. Tapi di sini, anak dan istrinya masih menganggap kalau Do Yung ini merupakan ayahnya. Dan di detik-detik saat Jan Pak So mengalami kritis, Jan Pak So mengatakan kalau dia sangat menyesali apa yang telah dilakukan di masa lalu. Kemudian Jan Pak So langsung pingsan dan diikuti oleh Dong Yun yang berada di jasad Jan Pak So. Dan saat berada di atas meja operasi, Jan Pak So ditemui oleh seorang dokter yang merupakan wanita penjual ramen makarel di awal film ini, dan mengatakan apakah kau suka dengan hadiah dariku. Kemudian scene pun berganti. Setelah beberapa waktu, Jan Pak So sudah kembali ke tubuhnya, begitu pula dengan Dong Yun. Dan mereka semua melakukan kehidupan seperti biasanya. Dan Jan Pak So kini sudah kembali ke dalam keluarganya yang paling dia rindukan dan berkumpul dengan orang-orang yang paling dia cintai. Dan film ini pun berakhir tamat. Nah, itu tadi adalah alur ceritanya. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita kali ini, biar nggak melulu bercocok tanam ya. Variasi. Ya, itu dulu untuk kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, comment, request film juga bisa. See you next video. Ciao.